Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngarit, sahabat ternak catur Putra Farm dimanapun berada. Salam ngarit, salam esek-esek untuk kita semua. Oke teman-teman, di kesempatan konten hari ini saya habis memberi pakan kambing. Ini posisi kita di pagi hari teman-teman. Ini cuaca di tempat kita di Kalimantan ini sedang gerimis teman-teman, gerimis lumayan lebat. Di kesempatan pagi hari ini kita juga akan membuat konten teman-teman, karena beberapa hari kita vakum atau beberapa bulan kita tidak membuat konten karena banyak kesibukan yang saya kerjakan teman-teman. Oke, di konten hari ini sesuai dengan judul kita akan sharing seputar pemilihan hewan ternak yang akan kita beli untuk kita ternak dan kita pelihara. Tentunya kalau kita ingin hasil maksimal dan mendapat keuntungan dari kita hewan ternak tadi, kita harus memahami dan tahu prosedur atau kriteria yang harus kita terapkan saat pembelian hewan ternak tadi teman-teman. Apa aja sih kriteria yang harus kita perhatikan, yang harus kita lihat saat kita membeli kambing. Pada saat kita membeli kambing pertama itu kita lihat dulu dari jenis kelamin yang akan kita beli teman-teman. Kira-kira kita akan mau beli yang betina atau yang jantan. Tentunya kalau teman-teman punya tujuan, misal kita mau beli hewan ternak ini yang jantan misalnya. Nah, kita lihat kriteria dari postur tubuh. Kira-kira prospek nggak ke depan. Kira-kira postur tubuhnya itu bisa besar nggak ke depan. Jadi jangan beli postur pejantan yang dikatakan dia kerdil atau nggak bisa besar. Karena kalau yang jantan tidak bisa besar itu tidak ada harganya teman-teman. Walaupun dia sudah poel, dia sudah siap untuk akikoh, tapi posturnya tidak besar, itu sulit sekali untuk kita jual teman-teman. Kemudian dari kecacatannya teman-teman. Contohnya dari misalnya tanduknya seperti apa, terus kemudian biji kemaluannya itu ada 2 atau tidak. Karena kalau biji kemaluannya cuma 1 itu namanya kan sanglir teman-teman. Nah itu biasanya orang tidak mau digunakan untuk akikoh. Memang tidak boleh karena dia mengalami kecacatan pada pada kelaminnya teman-teman. Terus dari tanduknya, orang biasanya kalau membeli kambing itu dilihat tanduknya, kira-kira ada tanduknya atau enggak. Karena kalau nggak ada tanduknya itu kurang puas. Tapi sebenarnya kan memang ada kambing yang jenisnya dia tuh tidak memiliki tanduk. Tapi usahakan untuk teman-teman pemula yang mau berternak itu harus membeli kambing yang ada tanduknya, supaya nanti ketika penjualan itu bisa laku secara cepat teman-teman. Terus kemudian dari kaki-kakinya, dari lehernya teman-teman. Karena kambing kalau dia prospek kedepannya bisa gemuk, bisa besar, itu kaki dan lehernya itu biasanya sudah kelihatan teman-teman. Dia itu kaki dan lehernya posisinya itu seperti gimana ya dijelaskannya itu ya, besar lah teman-teman. Jadi kakinya itu besar, kaki-kakinya, lehernya sini dia memiliki gembleh di ini ini leher yang sini nih ada gembleh-gemblehnya loh teman-teman. Terus kemudian kalau kita ingin dipelihara, kita gemukan, itu usahakan jangan yang udah berjanggut teman-teman. Karena biasanya kalau udah berjanggut, dia posturnya kecil, itu bisa jadi dia kambing yang tidak mau besar atau kunteten teman-teman. Seperti itu. Terus kemudian tips yang kedua yaitu memilih kambing betina yang mana kalau betina ini pasti kita gunakan untuk ternak teman-teman. Ternak sebagai breeding atau menghasilkan keturunan, nanti keturunannya yang kita jual. Nah untuk betina sendiri karena ini kita gunakan dalam jangka panjang, artinya investasi yang nantinya kita akan jual hasil dari peranakannya, tentunya kita harus memilih tidak sembarangan teman-teman.
Karena kalau kita memilih sembarangan, ya mungkin 1-2 kali dia beranak dia bagus, tapi belum tentu prospek ke depannya itu dia bisa maksimal. Atau mungkin 2 kali melahirkan, 2 kali beranak, dia sudah nggak bisa beranak lagi atau bisa dikatakan wajir. Nah, kita harus bisa memilih juga bagaimana kambing itu kita pelihara, kita ternak itu 5 tahun itu masih bisa menghasilkan dari keturunan tadi. Nah, mungkin yang pertama yang kita lihat yaitu dari posturnya lagi, teman-teman. Posturnya lagi postur, karena postur itu menjadi hal utama. Kita memilih kambing postur yang lumayan besar itu, karena kalau kambing betina posturnya besar itu dia presentasi untuk lahir 3 ekor atau lahir kembar itu sangat tinggi, teman-teman. Terus kemudian dari susunya atau dari punting susunya itu kita lihat kira-kira kantong penyimpanan susunya itu dia banyak enggak, teman-teman. Karena banyak kejadian kambing beranak 2, beranak 3, atau bahkan beranak 1, air susunya tidak bisa mencukupi, teman-teman. Alhasil kita harus membeli susu kambing untuk menyusui anaknya, susu sambung. Jadi kan kita bisa kita jadi mengeluarkan biaya lagi. Tapi kalau kita udah memilih dari awal, memilih bibit yang bagus, milih hewan yang mau kita ternak bagus, insya Allah kita tidak banyak mengeluarkan biaya, teman-teman. Terus kemudian dari pinggul belakang, teman-teman, dari posisi perutnya itu dia bisa besar atau enggak. Karena kalau posturnya tadi besar tadi yang saya katakan di awal tadi, ya kemungkinan besar dia beranak kembar atau bahkan 3, 4 itu sangat-sangat mungkin, teman-teman. Karena kalau beranak sampai 3 sampai 4 itu kita keuntungannya lumayan, teman-teman. Contohnya saja dalam 6 bulan itu harga satunya itu kita jual dengan harga 1 juta. Berarti kalau beranak 4 itu laku 4 juta, teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita melihat lagi dari hasil keturunannya ke depan. Jangan kita melihat dari harga murahnya. Jangan tergiur kambing harga murah kita beli, itu jangan. Kita lihat dari kriteria yang saya sampaikan tadi. Kemungkinan seperti itu yang saya terapkan di kandang Catur Putra Farm. Atau mungkin teman-teman ada masukan, ada tambahan, bisa ditulis di kolom komentar dan bisa kita jelaskan, kita ulas lagi di konten selanjutnya. Seperti itu, teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Catur Putra Farm. Salam ngarit, salam esek-esek untuk kita semua. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Assalamualaikum.